Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Baiti Syifa selaku moderator pada presentasi kali ini bersama dengan rekan saya yaitu Ibu Nur Hayati. Kami dari kelompok 9 materi 13 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Pendidikan di Eropa. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapitas Lekta Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fikriana Kurniati Arif MPD. Mari kita simak sama-sama pembahasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Eropa. Jadi, sistem pendidikan di Eropa memiliki struktur yang berjenjang dan terorganisasi. Setiap negara memiliki kebijakan pendidikan masing-masing, namun tetap terkoordinasi melalui kerangka kerja Uni Eropa. Pendidikan diarahkan untuk kualitas, pemerataan, dan daya saing global. Pada struktur sistem pendidikan di Eropa itu ada 5. Yang pertama, pendidikan usia dini. Yang kedua, pendidikan dasar. Yang ketiga, pendidikan menengah. Pendidikan menengah terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas. Kemudian yang keempat ada pendidikan tinggi. Yang kelima, pendidikan kerangka kualifikasi Eropa. Di sini ada pendidikan usia dini. Nah, pendidikan usia dini ditujukan bagi anak sebelum pendidikan wajib, yaitu sebagai awal mula, biasanya pada usia 5-6 tahun. Nah, pendidikan usia dini ini fokus pada perkembangan kognitif, sosial, dan emosional, kemudian motorik dasar. Jadi tidak selalu wajib, namun didukung oleh pemerintah. Nah, pendidikan usia dini ini bertujuan mempersiapkan anak ke pendidikan dasar. Yang selanjutnya yaitu pendidikan dasar di Eropa. Nah, pendidikan dasar di Eropa bersifat wajib di seluruh negara. Jadi, biasanya usia masuk itu 5-7 tahun. Kemudian, dalam pendidikan dasar di Eropa, lama belajarnya itu antara 4-6 tahun, tergantung dari masing-masing negara. Dan tujuan dari pendidikan dasar di Eropa, yang pertama yaitu literasi dan numerasi, yaitu seperti membaca, menulis, dan berhitung atau calistung. Kemudian memberikan pengetahuan dasar sains dan sosial, kemudian pembentukan karakter dan kewarganegaraan. Selanjutnya, pendidikan tinggi dan Bologna proses. 3 siklus di pendidikan tinggi, yang pertama yaitu sarjana atau bachelor. Kemudian yang kedua magister atau master, yang ketiga doktor atau doctorate. Jadi Bologna proses itu harmonisasi sistem pendidikan tinggi di Eropa untuk mempermudah mobilitas mahasiswa dan pengakuan ijazah antar negara atau kesetaraan. Kemudian ada sistem pendidikan di Inggris. Sistem pendidikan di Inggris struktur pendidikannya itu fleksibel, jalur akademik dan vokasional. Adanya Further Education College, kemudian memberi kesempatan berpindah jalur pendidikan. Kemudian ada sistem pendidikan di Prancis. Pendidikan di Prancis bersifat sentralistik, kurikulum nasionalnya seragam, kemudian pendidikan wajib dan terstruktur, ujian nasional, baccalaureate sebagai syarat kelulusan. Sistem pendidikan di Finlandia menekankan kesejahteraan siswa, lingkungan belajar aman dan nyaman, kemudian minim ujian nasional, evaluasi melalui penilaian formatif guru. Kemudian sistem pendidikan di Belanda.
Jadi sistem pendidikan Belanda itu sistemnya inklusif dan terstruktur. Jalur pendidikannya jelas sejak menengah, sistem moduler, kemudian pendidikan vokasional kuat dan relevan dengan dunia kerja. Jadi lebih fokus ke persiapan dunia kerja. Sistem pendidikan di Jerman, sistemnya yaitu sistem federal, diatur negara bagian. Pendidikan dasar atau Grand School, kemudian ada 3 jalur menengah. Yang pertama, Hauptschule, Realschule, dan Gymnasium. Jadi kesimpulannya, sistem pendidikan di Eropa memiliki struktur dan berjenjang dengan beragam pendekatan sesuai masing-masing negara. Kemudian memiliki keragaman pendekatan nasional dan didukung kerangka kerja bersama EQF dan Bologna. Tantangan ada, namun peluang berkembang itu sangat besar. Kemudian berpotensi menjadi rujukan global pendidikan. Demikianlah pembahasan kami tentang sistem pendidikan di Eropa. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.